Hari ini gue mau nunjukin di balik layar proses pembuatan muted makeup. Di video shorts itu banyak yang suka sama muted makeup gue. Dan jujur sebenarnya itu gue nggak ada konsep sih bikin makeupnya, kayak emang pingin coba muted aja gitu. Dan di situ fokus warnanya adalah warna ungu. Jadi kali ini gue pingin recreate tapi versi lebih detail berdasarkan referensi. Jadi mbak toyin ini gitu ya. Cuman di muka gue jadi doyin banget ya. Nah kita nggak pernah tahu kan muka asli beliau kayak apa. Let's go. Dimulai dari skin prep. Kulit gue oily skin, acne prone buat yang nggak tahu. Simple saja. Mah simple aja orangnya. Kalau yang kulitnya kering boleh dimulai pakai dry skin. Dimulai pakai dry skin. Pakai moisturizer buat dry skin. Ini Snell Musin punyanya FFY, bukan FTV. Kalau ada yang bertanya-tanya, Kak itu jepitan aku cuma sebelah. Nggak usah kamu nanya-nanya. Karena saya cuma punya dua. Yang kecil ini, ada yang gede-gede yang jepitan buaya. Jadi konsep muted makeup itu sebenarnya kita mau fokus sama warna ya. Jadi terserah mau eye makeupnya kayak direferensi gitu ya, atau mau kayak lebih simple nggak apa. Yang penting di warna karena kan muted ya. Nih gue kasih contoh warna yang neon, habis itu warna yang medium gitu ya, sama habis itu yang muted. Jadi basically kalau misalkan lo nggak punya warnanya itu nggak apa. Yang penting lo punya kunciannya, yaitu ada di pewarna. Aduh, capek. Tangan gue merah-merah ya, bukan karena KDRT. Ini habis nge-swatch bunda-bunda tuh ya. Gimana nih nunjukinnya? Susah ya, soalnya di tangan dalam bagian gue sini. Tuh. Sakit. Gue lagi DOMS, jadi kayak jujur sebenarnya ini goyang-goyangnya kurang endul, kurang enak guys. Jadi warna muted itu sebenarnya kalau ada warna normal begini ya, ini undertone-nya cool. Sebenarnya buat undertone itu lo butuh perbandingan paling gampangnya sih. Ya di sini ada dua warna, tuh lo bisa lihat mana yang lebih warnanya hangat ya, yang lebih banyak warna tone keoren-orenannya, sama yang warnanya lebih less orange, lebih ke arah biru gitu ya. Untuk bikin dia warnanya lebih muted, kayak lebih kalem, lebih tone down, lebih kayak warnanya tuh kayak kebilas gitu guys ya, ke wash off, itu kita kasih warna putih. Tuh, gue nggak punya palet ya. Kalau punya palet lebih enak karena ya lebih nyaman aja. Karena kalau kayak gini nih, lo pakai baju lengan panjang, udah kena itu baju ya. Nih, nah ini warnanya masih neon. Tapi kalau misalnya kita ambil sedikit, nih, habis itu kita swatch, sih, warna pinknya lebih kayak lembut kan, lebih arah pastel juga gitu. Coba yang warna warmnya kita kasih putih juga. Pakai jari yang masih bersih, biar nggak kecampur. Cooking Mama! Gitu nggak sih suaranya gimana? Gue nggak tahu, gue nggak pernah main Cooking Mama, tapi gue sering lihat orang-orang main. Cooking Mama Cookstar. Ini warna terakota, warna bata ya guys. Pas dikasih warna putih, dia kayak jadi baby pink gitu. Terakota, marun. Setelah kita ambil sedikit aja, jadi lebih sheer, lebih muted kan. As long lo punya warna putih, punya produk yang liquid atau cream. Bahkan kalau nggak punya warna putih, sebenarnya lo bisa pakai concealer. Tapi kemungkinan dia bakal nanti kayak ngasih coverage. I don't know, maybe. Karena kan dia formulanya ada warna kulit ya. Tapi nggak apa, dicoba aja. Biasanya bisa kok. Ini dari Beauty Charm, lo bisa beli di Indomaret kalau lo mau beli online. Ada linknya di bawah. Seperti biasa, ini murah meriah, 10 ribuan deh kalau salah. Jangan beli satu ya, jadi mahal. Lo beli ongkir. Kulit udah agak kayak lengket-lengket gitu. Kita masuk ke skin tint, ke base. Nah ini base-nya. Bentar, gue tadi mau ngaplikasiin. Kita bakal aplikasiinnya pakai puff bedak ya. Ini gue nge-tip videonya Pau dan kemarin gue udah coba dan ternyata arah-arah bikin makeup itu kelihatan kayak lebih apa ya, lebih velvety gitu. Jadi caranya kita taruh ke tangan dulu. Sebenarnya ke muka bisa sih, cuma kemarin gue nyobain lewat tangan. Jadi biar sama, gak usah dieksperimen ulang. Puffnya kering, terus kita seret, diseret gitu mbak. Terus didab-dab. Oke langsung. Cuma nih kemarin ada bekas blushnya ya. Gue nggak tahu nih. Jadi pink nggak nanti muka gue. Yang di rumah mau nyoba pakai puff biasa aja dulu ya kalau takut.
Karena kalau misalkan di referensi itu kita lihat makeupnya itu nggak terlalu glowy, lebih kayak apa ya, soft matte atau kayak velvet atau natural aja gitu. Jangan terlalu mengkilap karena kan fokusnya di warna ya, bukan di base. Dan kalau pakai Hex ini powder puff, base-nya pastiin tipe yang nggak geser ya. Jadi kamu gesrok dulu gitu. Si Revlon dia tuh self setting gitu guys. Artinya lu nggak perlu bedak, sebenarnya dia tuh udah kayak mengering, ngeset under eye. Ngeblendnya jangan males ya, makin di blend makin nempel. Jangan buru-buru, tapi tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Bah, Agam gimana sih kabarnya? Udah nggak pernah lihat di FYP aku laki. Ini sudah mulai merata. Kayak timpal lagi ya. Sedikit demi sedikit menjadi bukit. Gue mau tambah concealer untuk nambah di sini nih, area bawah mata. Ini kuning banget anjay. Duh, hancur nggak nih ya warnanya? Puff yang sama. Aku tahu, harusnya aku pakai brightener, jangan pakai concealer. Tapi aku pengen nambah coverage sebenarnya. Tadi di FYP gue lewat, ada orang ngomongin make up, cewek make upan buat laki-laki. Gitu deh, pokoknya tahu kan perdebatan nggak penting itu sebenarnya. Penting nggak penting sih sebenarnya, mempengaruhi self esteem, anjay self esteem. Kalau menurut gue, ya make up itu bisa buat laki-laki, bisa buat diri sendiri, bisa buat performance, bisa kan make up banyak ya. Kayak lo misalkan mau ngedate atau mau mengimpress, lagi sukanya sama cutting gitu atau suka sama cowok, terus kayak lo pengen make upan biar kelihatan presentable, kan termasuk juga kan, biar kelihatan presentable buat orang lain juga gitu. Tapi ada juga kadang-kadang yang gue pengen make upan emang lagi kepengen aja begitu, makanya bentukannya misalnya kayak agak beda ya, gue lagi pengen begini begitu kan. Jadi kayak situasional menurut saya sih. Ini leher sama muka sebenarnya agak beda, tapi nggak apa. Karena gue kan pakai apa namanya ini, bukan baju Sabrina, halter top aja, jadi atasnya kelihatan, jadi perwarnaan ini warna-warni ternyata kakak, betul. Concealer untuk bekas jerawat, gue banyak buat bekas jerewi. Oke, nggak usah dipegang-pegang dulu. Alis, gue mau pakai brow palette dari Something. Ini gue tuh jarang pakai. Ini gue nggak tahu kapan habisnya ya bunda. Mau udah expired gue tetap pakai karena dia powder. Powder tuh aku lebih nggak jijik. Kalau liquid aku agak jijik ya dipakai lagi. Baru sih dia baru expire sebulan yang lalu. Aku baru nyadar juga harus kayak ya udah biar pakai dulu deh. Gue tuh kangen banget pakai concealer The Same. Tau gak sih The Same? Itu murah meriahmu aja 30.000. Alisnya mau agak brown gitu. Aku mengikuti alisku aja diisi agak lurus aja, nggak usah dibikin kayak orang marah. Terus itu di brush. Ada bedanya nggak sih? Ash brown sama dark brown ya ini. Mungkin harusnya kasih coklat sedikit ya, warnanya tambah lagi ya. Kurang kuning gitu, kurang coklat. Coba deh kita kasih warna coklat sedikit. Ini yang kanan aku kasih coklat juga. Ini kalau bikin alis, kalian bikinnya jangan deket-deket gini ya. Harus agak menjauh gitu sesekali, karena nanti nggak kelihatan udah mendok atau belum. Kalau ngelihatnya dari cermin terlalu zoom. Fruit tips. Concealer jangan lupa di blend. Kenapa sih kak didiemin dulu, gak diajak ngobrol concealernya, gak di blend langsung tadi? Karena biar dia lebih ada kayak ngesetnya gitu, yang nantinya jadi ngasih coverage lebih. Kalau misalkan langsung di blend ketika kamu aplikasiin, kan langsung kegeser-geser. Jadi dia belum sempat ada ngeset, sehingga coveragenya lebih rendah gitu. Tergantung kamu punya gimana, makanya sesuaiin aja. Kalau aku kan mau ditambah nih buat nutupin bekas jerewiku yang apa yo? Yang digoyang ya. Yang abang-abang iki. Oh abang, bekas jerawatnya abangnya mbak merah. Iyo. Ya, sekarang aku mau beresin dulu base-nya ada yang crack atau enggak. Ini terutama area bawah mata, area smileline sini. Nah, di ini pakai jari aja. Habisnya sebenarnya dibedakin ya. Cuman karena kita kan masih ada mau ngerjain blush, which is kuncian di makeup ini. Berarti ngapain dulu guys? Sebentar, aku mikir dulu. Much later. Oh, aku mau kasih brightener dulu. Ini concealer Luna. Ini yang shade 03. Shade bright. Nah, aku mau kasih di area yang diterangin gitu. Sini, area sini. Pakai brush eyeshadow. Jujur aku nggak tahu harusnya pakai brush atau powder, ini coba aja. Kayaknya kurang deh pakai brush.
Soalnya dia formulanya kayak cair gitu. Kalau pakai sponge, aku takut kayak nyerap banyak gitu, guys. Nyaman juga nyoba, ya nggak apa-apa. Kalau nggak dicobain, mana Araso ya kan? Nggak. Oh nggak, pakai puff ini aja. Pakai puff yang runcing gini. Ini puff dari Clia. Nah, I think this is better. Lihat ke atas lagi, ada cicak. Tuh gue tau dari Pau anjir, pas sekolah sama dia. Disuruh ke atas, ada cicak. Terus ke atas jadinya. Glowy banget ya di kamera kelihatannya. Tapi emang iya sih, reflektif banget nih. Masih warna putih, ini dari Glow. Kita mix. Agak salmon-salmon gitu ya. Cantik deh warnanya. Ini untuk naruh blush agak di sini. Jadi kalau mata dari tengah ke belakang, mendekati tulang pipi, nggak perlu melebihi tulang pipi, dan nggak lebih dari hidung. Tapi ini gue udah kelebihan. Ya ampun, gatel. Tau gak sih gatel kalau lagi make upan? Nah itu yang sedang saya rasakan sekarang. Gue mau bikin dia warnanya lebih cool sedikit. Karena ternyata di fotonya tuh dia cool sih. Cool tapi nggak cool banget. Tuh kalau yang cool tone dia bener-bener warnanya kayak apa ya? Kayak Barbie pink gitu guys tuh. Bikin circle kecil dulu, baru dilebarin. Biasanya gue sering lihat makeup artist tuh pakai brush kecil gini yang buat eyeshadow. Tapi gue takut base gue gesrek gitu guys. Nah, habis itu warna pink cool tone-nya jangan lupa. Anjay. Timpa lagi. Kalau kelebihan naruhnya di ini aja, di dep-dep pakai spons. Nanti kan dia ada nyerap-nyerapnya gitu. Nah, gitu loh mbak. Nah sekarang nih yang susah. Lip guys, lip. Lip ini tricky. Yang terpenting adalah sebenarnya lipnya jangan ada bibir. Jangan ada bibir, jangan ada kulit mati. Kalau ada kulit mati nanti dia ya bakal nge-pick up. Kalau pakai lip balm, di bloat dihilangin dulu. Ini gue pakai lip oil punya Butter. Dia sebenarnya di referensi itu pakai lip makeup guys. Jadi agak ribet tuh sebenarnya. Nanti kita lihat lah, mood atau enggak gue. Sambil nunggu lip balmnya mateng, kita ke eye makeup dulu. Gue sebenarnya punya bulu mata, tapi gue takut. Jadi cara aman aja ya, pakai jepitan. Maksudnya pakai bulu mata natural aja gitu loh. Ini kayaknya udah dekil. Depan, belakang pokoknya sekebuka mungkin. Gatel. Gue nggak terlalu jago eye makeup, jadi kita akan sebisanya aja. Ya, gue nggak tahu bakal secakap dia atau nggak. Perlu warna yang kayak gini nih, antara dua ini ya. Warna pink keunguan yang muted buat lower lash line. Kita coba bikin eye gel pakai warna kayak gini. Ditaruh ke tangan dulu biar nggak medok. Gue seumur-umur nggak pernah bikin eye gel, bro. Jadi matanya kayak dari depan. This is actually the most intense makeup tutorial I ever met. Karena bener-bener jauh banget dari makeup gue biasanya coy. I don't know if it's doing something. Baru kata nanti di akhir biasanya guys. Highlighter pakai brush baru. Brush beda maksudnya. Coba kita pakai warna putih gini dulu. Am I doing something? I don't think so. Highlighter di inner corner. A little bit here, I guess. Gue mau coba another highlighter. This is so hard. Okay. Mascara primer. Bisa gue jarang pakai, makanya kita pakai. Fungsinya harusnya bikin lebih tahan lama atau lebih ngejigrak, nahan gitu. Black mascara. Kacanya dari bawah ya. Kalau untuk bulu mata atas, ada nggak sih orangnya cakep gitu pas lagi pakai maskara? Gue. Oh iya, lebih jigrak ya kalau pakai primer. Gue bisa jarang pakai primernya First All Day. Tinggal bagian bawah. Diginiin dulu ujungnya. Hup. Nah, kalau bulu mata bawah baru begini. Gel liner. Gue bisa kalau bikin eyeliner itu dikasih base dulu, jadi kayak buat shadownya gitu, buat perkiraan nanti eyelinernya jadinya kayak apa. Pakai eyeshadow powder juga bisa.
Gue paling nggak bisa ngasih tutorial eyeliner sebenarnya. Kenapa? Karena bentuk mata gue nggak jelas. Dan gue juga kayak ide ngikutin aja. Nah udah ada ketemu garisnya, baru pakai pulpen. Jadi konsepnya kayak menggambar ya kan. Sketsa dulu gitu kan, baru diwarnain. Ini punya Peripera. Bentar, tangan gue tuh kalau ini tuh terkena ininya, kena makeupnya. Jadi harus dipegangin sesuatu, guys. Jadi eyeliner dari sini aja guys, diisi dikit-dikit. Tarik keluar, atau tarik ke dalam. Tarik keluar lagi dari sini. Kayak bikin segitiga gitu. Tengen-tengen. Ini blush gue hancur kan ya, kepencet. Kadang eyeliner itu tuh suka susah buat ngisi. Nah aku ngisinya balik lagi ke gel liner. Atau sebenarnya kadang bisa pakai inklot ya. Nah ini paten ini nih. Inklot, jenglot. Bukan yang itu. Ambil sedikit, ting-ning-ning. Buat ngisi segitiganya aja. Soal nggak lancip gampang. Lancip bisa pakai jari nanti. Tuh. Jadi lancip. Baru satu mata. Minum. Emotional support saya. Lucu banget. Sebenarnya kalau lu jago gambar ini sih bulu mata palsu. Coba ya. Tarik. Ayo tarik. Jangan takut-takut. Tarik. Bah. Hancur. Gak tahu deh gue. Soalnya bulu mata gue tuh yang sini ada kayak pocol di tengah, cenah. Jut ke sebelah, bulu mata, jepit-jepit, depan dulu. Gatel dulu. Biasanya bulu mata kiri, ya yang kiri gue tuh lebih susah. Kayak ada beberapa tuh yang maunya melengkok gitu, nggak mau lurus, guys. Maunya sadaran sama yang lain, tapi ya tau mbak. Mantep. Ini ada satu bulu mata gue yang panjang banget. Gak jelas anjay, panjang sendiri. Kayak toge tau gak? Ujung. Mata gue gatel, kedip, kena deh lo. Kalau kayak gini apa yang perlu dilakukan? Gak usah diapain, biar aja. Biarin dia kering sendiri dulu. Baru nanti kita korek guys. Retouch blush dulu, tadi kena spon. Sambil biarin maskaranya kering, kita coba lip makeupnya dulu. Lip balmnya dibersihkan pakai tisu, di blotting namanya. Terus sekarang kita mau coba kontur bibir ya. Gue nggak pernah anjir kontur bibir. Cegukan beliau. Kalau si Mbak itu kelihatan kayak ngekontur gitu. Ditutupin sedikit kayak bekas skin tint, taruh di puff. Habis itu di kontur di perbatasan bibir. Pilih brushnya yang kayak agak kopong gitu, jangan terlalu padat biar nggak harsh garisnya. Itu samping sini. Taruh ke sini dulu biar nggak medok ya kalau takut. Ngapain takut kak? Takut kan cuma sama yang di atas. Masya Allah. Jadi kita tuh kena bibir, tapi kena kulit juga sedikit-dikit karena kita kayak overline gitu. Jangan terlalu tebal, nanti kelihatan kayak kucel. Sebenarnya udah kayak kucel sih ini. Udah kelihatan kucel belum di kamera? Terus kita mau pakai eyeshadow di bibir. Atau sebenarnya bisa pakai ini. Ini brushnya gue bersihin gini aja, diuwek-uwek. Terus kita ambil dari yang tadi ini. Kita ambil agak banyak aja, nggak apa kita pack gitu. Kita masukin. Kalau gue kan tadi 2 warna. Udah begini, aplikasikan. Udah mulai berwarna bibirnya tapi masih pucat, itu berarti udah benar. Kemarin tuh di videonya Pony Makeup, gue ngeliat dia kayak punya produk lipstick warna abu-abu gitu. Warna abu-abu tuh warna putih gitu ya. Kayak buat diaplikasiin gitu. Gue kurang nangkap fungsinya buat apa, tapi kata dia bagus gitu. Tapi buat lip-lip yang pucat-pucat gini. Kalau sampean merasa kurang, bisa ditambah warna. Ya gue ambil blush yang mirip-mirip gini. Tapi jangan sampai warnanya tuh kayak beda banget gitu ya. Karena kita mau masih muted. Sedikit aja. Aku kayak udah lupa deh. Dia kayak ada kontur di tengah bibir overline gitu. Pakai ini tadi ya, sisaan underline. Dia pakai kontur, brush yang gini, digesrek-gesrek aja di sini. I think tadi harusnya ngekontur pakai brush ini deh. Ini lebih enak. Kalau dibandingin makeup gue yang di video yang orang pada suka, sebenarnya perbedaannya di warna. Sama of course dia nggak perlu lip makeup ya, kayak pakai lip gloss aja, lip gloss ungu gitu. Bukan lip gloss, lip glaze gue pakainya. Nah, udah kayak gini kita tinggal kasih topper. Tapi kita selesain dulu ya ini. Udah mulai mengering, kayak cotton bud. Dikorek. Oh, sakit juga ya, kering banget. Cleansing oil sedikit aja.
biar makeupnya tuh nggak keangkat guys. Nanti kalau keangkat jadi kayak agak belentong gitu. Gue selesain dulu eye makeupnya baru balik lagi. 6.5 hours later. Gue under eye-nya itu susah masuk warna muda kalau pakai cotton bud, tapi yang jangan yang keras ujungnya. Kayak kan suka ada yang kayak tumpul gitu. Nah, ambil eyeshadow warna, tinggal ditaruh di sekitar lower lash line dan naruhnya sebelum lash line-nya digelapin ya. Gue tadi salah. Haha. Baru terakhir di contour pakai yang begini nih, dari tengah ke belakang, tengah ke belakang. Nah, yang penting tuh dari depan kan, dari samping emang aneh. Ini cream soda, shade cream soda dari Bare & Bliss Mochi. Dia kayak warna biru gitu, jadi cool tone highlighter. Kasih taruh sini dikit, di dab. Sebenarnya pakai yang kayak gini juga bisa kok. Yang gue pakai di hidung, segaris hidung ini. Ini lebih kuning, jadi lebih natural, lebih cocok buat daily. Terus ditaruh di sini, di Cupid bow. Sebelum final, lipnya itu gue pengen lebih cool tone sedikit, tapi gue nggak mau ngasih warna banyak dari kayak liquid blush tadi. Jadi kita pakai lip cetekan, lip glaze. Ya ini lip yang sebenarnya gue kurang suka, tapi kalau buat foto sih bagus ya. Mau pakai lip topper yang bening juga bisa, cuman ini kayak lebih mirip hasil ke foto. Dan pakainya kayak di tengah aja. Wow, set bedak jadi Aries. Ini digini dulu, baru up. Gue kayaknya mau koreksi, karena di fotonya itu dia kayak putih banget di sininya. Mungkin kita kasih brightener lagi, tapi pakai pon. Sepon. Bukan sepon, maksudnya pakai kayak. Tadi gue pikir pakai kuas, tapi ini terlalu cair. Dan ini gue udah pakai bedak. Coba aja ya, penasaran gue. Di area sini nih, dia kayak putih gitu sininya. Jadi ngasih kontras antara under eye sini. Jadi kayak segitiga ke bawah gitu, nyamping gini. Nah, udah lah ya. Ntar bakal apa base gue. Udah ya, tapi masih dipencet-pencet kak. Later that same evening. Nah, dia kayak ada harsh contour. Gue lupa kontur hidung guys. Nah, beginilah kalau Kyle mencoba make up muted gitu kayak Doraemon. Mencoba make up muted. Kontur dapat banget konturnya di kamera. Di live nggak terlalu kelihatan, sumpah. Itu apa? Gue lupa kontur bawah sini. But I think it's okay lah udah. Penasaran, kita coba. Kita cobain semuanya. Tuh, kita gaya dulu. Agak doyin ya sebenarnya ini si mbaknya. Di muka gue jadi kayak agak doyin gitu guys. But the color is absolutely muted. Kalau misalkan lo pingin kayak yang bener-bener di video gue itu lebih simple makeupnya, lo tinggal detail-detailnya. Udah, lo fokus ke warna blush sama warna lip sama basic eye makeup. Selesai. Gak perlu pakai harsh contour, apalagi kayak detail highlighter, terus brightener, ya contour hidung gak perlu kecuali lo pengen. So here's the final look. What do you think? Let me know in the comments below. And I think this is wearable makeup. Kalau misalkan mau ke acara atau mau keluar rumah tapi lo pengen kelihatan kayak niat banget nih si mbak, you can definitely use this makeup. And I think this is so gorgeous and actually easy to make. Cuman, kalau buat gue yang jarang makeup sedetail tadi, this is gonna take times, a little bit of practice. Anjay, bantu terjemahin dong Bang Messi. Ini akan makan waktu dan sedikit latihan. 这需要时间和一些练习。 เรื่องนี้ต้องใช้เวลาและการฝึกฝนสักหน่อย Next, gue perlu bikin makeup tutorial lainnya atau review apa aja, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.